Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan peran industri 4.0 terhadap pemulihan ekonomi masa COVID-19, disusun oleh kelompok 2 Ekonomi Syariah semester 3. COVID-19 yang dilanjutkan dengan sejumlah pembatasan melahirkan sebuah konstruksi baru ekonomi nasional dan global. Pada saatnya, dunia akan memasuki sebuah fase new normal dan sebuah pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Banyak sekali perubahan yang akan terjadi di setiap bidang, mulai dari sektor makro, regulasi, dinamika industri, teknologi, geopolitik, hingga perubahan setiap perilaku manusia. Bambang Brojonegoro menyampaikan bahwa pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai aktor sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi dan masyarakat melalui les kontak ekonomi dan berbagai program percepatan penanganan pandemi COVID-19. Dalam les kontak ekonomi, teknologi digital yang diterapkan dapat mendorong peluang tumbuhnya UKM yang menggerakkan ekonomi. Berbagai sektor potensial dan dukungan teknologi diprediksi akan segera booming, seperti sektor fintech, e-commerce, urban planning atau pengembangan sosial, ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah, energi, kesehatan, dan manufacturing. Aspek terpenting yang harus diperhatikan profesi ini di era revolusi industri adalah bagaimana akuntan di dunia harus memiliki perspektif bahwa pada profesi kitalah disadarkan terbentuknya terus kepercayaan dan akuntabilitas yang tinggi dalam perekonomian digital, ujar Mardiasmo. Tantangan Indonesia di era revolusi industri COVID-19 adalah kenaikan bahan baku dan penolong, gejolak nilai tukar, penerapan protokol kesehatan, dan jaga jarak membuat utilitas produksi turun. Lalu apa sih peluang Indonesia di era revolusi industri COVID-19? Yang pertama yaitu bisnis daring. Penduduk Indonesia yang terkoneksi internet 74 menggunakan Google Search untuk mencari informasi penduduk. 79 menggunakan internet setiap hari dan 40% membeli barang secara online. Yang kedua yaitu kuasai customer base dan supplier base, yaitu dengan kembali customer trust atau after sales dan mulailah untuk menerima keadaan. Lalu yang terakhir yaitu carilah bisnis plan yang sesuai dengan kondisi, yaitu dengan baca kompetitor dengan memilih bisnis yang belum banyak ada. Selain itu harus memiliki target spesifik. Tenaga kerja Indonesia harus makin bersiap menghadapi persaingan lapangan kerja dengan teknologi dan robot pintar di tengah revolusi industri 4.0. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adi Lukman, mengaku tren pembelian makanan dan minuman saat ini juga sudah mulai bergantung pada kecanggihan teknologi. Meskipun penjualan makanan dan minuman secara online hanya berkontribusi 1 hingga 2% terhadap total industri makanan dan minuman nasional, namun penjualannya naik signifikan sampai 600% selama kebijakan PSBB. Indonesia telah menetapkan 10 langkah prioritas untuk dapat mencapai revolusi industri 4.0. Salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membuat kurikulum pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0 dan mengadakan program talent mobility untuk profesional.